Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kehadiratnya. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan menerima sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu berpengharapan kepada satu nama, kepada Yesus Kristus, kepada Bapa di surga. Dan serukanlah tu debatado pakirimo. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini kita tiba pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Demikian dituliskan di sana. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu,
dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Songono doha tani Jehovah, Raja ni Israel, doho si pelua ibana. Jehovah seba, audo perjolo, jala au perpudi, jala dangarong di mata, dukun yang. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Tampaknya saya lihat dari sini, saudaraku, bapak, ibu, sahabatku, semuanya sehat. Sukacita di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Sebab Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara hidup kita bersama-sama. Kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy wedding in Christ Jesus. Tuhan selalu beserta saudaraku. Sehat mahamu saluhuna, mangiri-ngiri popara dan pahupu, Sabtu nasar rumah tua haduan. Bagi saudaraku yang hari ini masih syarat dengan pergumulan, bahkan penyakit tidak sembuh-sembuh, pencobaan silih berganti. Rasa-rasanya saudara lemah tak berdaya. Tidak. Saudara harus kuat. Saudara harus tegar. Percayalah. Semua terjadi dalam hidup ini adalah kehendak Dia. Dan pastinya Dia akan datang. Melawan saudara. Menyentuh saudara. Akan memulihkan. Menyembuhkan penyakit saudara. Saudara kan pasti sembuh di dalam Dia. Believe in Christ Jesus. Percayalah kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cemburu. Saudara pernah cemburu tidak? Saya juga pernah cemburu. Kenapa saudara cemburu? Dalam hal apa itu? Biasanya zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang tidak mau lagi ke satu kumpulan. Ketika ditanya, pasang laho tu PA remaja, pasang laho tu PA anak pusubulu, kenapa nggak pergi? Atau malas aku. Kenapa malas? Jawabnya, itu teman saya yang selalu pergi PA. Si Hana, kenapa dia? Aku cemburu. Dia sedang berpacaran dengan dirjen kami, dengan satpol kami. Padahal dia berteman, tapi cemburu, nggak mau, malas dia. Akibat cemburu menimbulkan sakit hati. Kecemburuan menimbulkan ketidaknyamanan. Kecemburuan menimbulkan juga perpecahan. Bahkan kecemburuan bisa berujung pada kefatalan. Atau peperangan. Di mana-mana ada sifat cemburu. Jangan sampai cemburu lah. Kalaupun cemburu, selesaikanlah. Apalagi cemburu rumah tangga dia. Sino kami natari na nagdala ni. Kurak kuwirengi. Kan mereka sama-sama pulang dari pesta. Ya jadi satu gang. Namanya satu gang, satu jalan lah. Jadi dibilangnya rap pemuhida doot inattay katanya. Umat ni siya ditangkat tadi. Herana soido. Cemburu. Ya, kalau cemburu selesaikanlah dengan damai. Damai, tentram, tenang. Hilanglah kecemburuan itu. Tapi jangan salah. Ternyata Tuhan pun pernah cemburu. Sering cemburu malah. Yang membuat cemburu, ya bangsanya. Umatnya pilihan itu, kekasihnya itu. Tuhan punya kekasih. Namanya umat Am, yaitu Israel. Karena dulu dia kata-kata, inilah umat yang kupilih. Inilah umatku, inilah bangsaku. Aku mencintai, aku mengasihi. Satu-satunya umat yang pilihan, yang kekasih Tuhan, ya umat Israel.
Tapi Tuhan sering cemburu. Mengapa tidak? Kecemburuannya dalam arti Tuhan tidak mau menginginkan ada lagi Allah lain selain Dia. Tidak mau ada ilah lain yang disembah mereka selain Allah yang pencipta langit dan bumi, yang sudah memperkenalkan diri dari dulu kepada nenek moyang mereka. Allah, Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub sudah benar-benar dari dulu diperkenalkan, aku adalah Allah satu-satunya. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak menginginkan ada ilah lain. Aku adalah Allah pencemburu. Nang bebe. Nasi debata nasi, hidup yang debata. Tapi mereka lupa itu. Mereka buat lagi berhala. Mereka menyembah ilah lain lagi. Apa Allah tidak cemburu? Tidak marah, tidak murka? Janganlah menyakiti hati Tuhan. Janganlah menyakiti hati sesama. Jangan dukakan lagi Tuhan itu. Allah bercemburu dalam arti tidak suka, jijik, benci kepada orang-orang yang menduakan Dia. Asal oleh debatado benota. Bikinlah firman Tuhan dalam renungan ini. Raja penuh Israel, Tuhan semesta alam, aku yang dahulu, aku yang terdahulu, aku yang terkemudian, tidak ada Allah selain padaku. Audo perjolo, audo muse, audo hadua unang birong debata holan au. Itulah permohonan, permintaan umat itu. Tapi bangsa itu sering degil. Bangsa itu sering mendengar tapi tidak melakukan. Bangsa itu melakukan semua guanya saja. Tuhan marah soal orang-orang yang tidak konsekuen akan ucapannya. Tuhan tidak menginginkan umatnya, bangsanya, orang-orang di dunia ini tidak benar-benar konsekuen. Tuhan menginginkan konsekuensinya bagi kita. Kejujuran ketika kita mengucapkan sesuatu. Sekali kita bilang Allah sang juru selamat, Allah pencipta, Yesus sang juru selamat, Roh Kudus sang penghibur. Pertahankanlah. Jangan duakan, jangan tigakan. Bahkan jangan tiga-tigakan Tuhan itu. Jangan buang marah Tuhan itu. Kuduskan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, pertahankanlah imanmu. Jangan goyah. Jangan bimbang. Jangan ragu. Kuatlah. Berdoalah setiap waktu. Sehingga saudara akan menikmati kehidupan dan ketenangan di dunia ini. Saudara percaya tentang itu? Apa saudara siap mendengar dan melakukan apa yang Tuhan serukan hari ini? Percayalah, kekuatan terbesar bagi kita bukan pada diri kita, bukan pada simpanan kita, bukan pada uti-utian si Bora atau yang ada dalam sering dipakai orang, katanya penjaga badan. Tidak. Penjaga badan, penjaga tubuh kita hanyalah Tuhan. Tuhan Yesus. Terimalah itu. Lakukanlah itu. Persaksikanlah itu. Keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Benar-benar menggugah hati kami. Dan kami siap mempersaksikan kebenaran kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama.